Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali beribadah dalam Cool Online GBI Rayon 17. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ikut bersama-sama beribadah secara online. Kita semua malam hari ini rindu dipenuhi sukacita surga, amin. Mari sama-sama bawa hidup kita memuji dan menyembah Tuhan dan bersukacita. Percayalah di atas setiap pujian penyembahan kita, Tuhan menyatakan kuasanya, amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersama keluarga boleh sama-sama berdiri. Mari sama-sama bersukacita malam hari ini. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam lawan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi bertepuk tangan bagi Dia. Ada kuasa dalam pujian, amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, amin. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu malam hari ini. Ada kuasa. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kami datang dengan segenap kekuatan kami Tuhan.
hendak menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami. Memberikan persembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Raja kami. Ya Tuhan, hadirlah Engkau lebih lagi melawat setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, di situ Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
Ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Sungguh hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu malam ini Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu itu yang kami rindukan, itu yang kami dambakan. Setiap umat-Mu tanpa terkecuali boleh mengalami lawatan-Mu malam hari ini. Apapun yang sedang dialami, dalam persoalan, dalam setiap kelemahan umat-Mu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, berseru-seru kepadamu Tuhan di dalam doa kami, karena kami percaya Engkaulah sumber jawaban. Mari terus sembah Dia, sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu,
kami sepakat Tuhan mengatakan di hadapan-Mu bahwa kami mau terus fokus memandang Engkau dalam hidup kami. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian penyembahan kami. Biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Mari Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh kembali berkumpul untuk ibadah kul secara online pada hari ini. Terima kasih Engkau hadir di antara kami. Sekarang urapilah kami terus Tuhan dan juga hamba-Mu saat kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang menunjukkan keindahan dan keagungan daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab-Mu, sehingga kami terus bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau sebagai pelaku firman Tuhan dan dengan dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus kami berdoa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara sekalian, senang bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Kris Silitonga menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Nah, pada bulan ini tema besar yang diberikan yang akan kita bahas adalah Going Deeper in Prayer. Dan khusus pada hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang luar biasa untuk Anda, yaitu keindahan doa Bapa kami. Saudara-saudara sekalian, saya mau bertanya dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara berkomunikasi baik dengan Tuhan sebagai Bapa? Bagaimana Anda menyapa Tuhan hari-hari ini? Apakah hanya sekedar Tuhan, Allah, atau sebagai Bapa? Ada suatu keintiman antara anak dengan Bapa. Yang kedua adalah bagaimana sendiri pola berdoanya Bapak Ibu Saudara. Apakah sesuai dengan pola yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang artinya juga kepada kita sebagaimana yang ada di dalam doa Bapa kami. Dan yang ketiga adalah kapan saudara berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan menggunakan doa Bapa kami. Nah, saudara-saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas mengenai doa Bapa kami, saya percaya alangkah baiknya kita berdoa doa Bapa kami ini sekali lagi, supaya kita menangkap apa yang Allah ingin utarakan melalui doa Bapa kami ini, dan ada suatu keindahan, ada luar biasa di dalam doa ini. Yuk saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami sebagaimana yang diambil di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Nah, saudara, haleluya. Bagaimana perasaan saudara sekarang? Saya yakin kita semua merasakan keteduhan dan damai sejahtera di dalam hati saat kita berdoa dengan menggunakan doa Bapa kami. Doa ini adalah doa yang luar biasa sekali lagi, karena ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana sebaiknya mereka berdoa, maka doa Bapa kami lah yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya percaya waktu kita berdoa kepada Allah Bapa di surga, bukan hanya doa Bapa kami, tetapi ada pola, ada pesan, ada cara, ada suatu formulasi yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami ini. Dan waktu kita menggunakan pola-pola ini, kita menyadari keindahan, kebesaran, dan keagungan dari pengajaran Tuhan Yesus ini, maka kualitas doa kita, maka kedalaman di dalam keintiman dengan Tuhan melalui doa-doa kita, itu juga akan semakin bertumbuh, itu juga akan semakin berkembang, dan kita menjadi semakin dalam di dalam doa-doa kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan, ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada 3 pola besar di dalam doa Bapa kami yang menjadikannya besar dan indah.
ada 3 pola, dan saya percaya ketika 3 pola ini kita terapkan juga di dalam berbagai doa-doa kita kepada Tuhan, maka kita juga akan merasakan suatu tingkat keintiman, tingkat kedalaman sebagaimana yang Yesus ajarkan. Saat kita menerapkan 3 pola ini di dalam doa-doa kita dan permohonan-permohonan kita, saya percaya akan terbangun sebuah hubungan yang intim, akan terbangun sebuah hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, saya harapkan dimanapun kau berada, sekalipun Anda mengikuti secara online, Anda tetap siapkan Alkitab di pangkuan Bapak Ibu Saudara supaya Anda tidak menjadi lost track. Anda tetap mengetahui bagian yang mana yang sedang akan kita bahas. Dan khususnya saya minta untuk Bapak Ibu Saudara membuka Matius 6 ayat 9-13, di mana di situ dicatat doa Bapa kami. Mari kita mulai pemberitaan firman, pengajaran pada hari ini dengan kita mengulas doa Bapa kami. Bagian pertama dari doa Bapa kami adalah adorasi, ya, adorasi atau pengagungan kepada Tuhan. Bagian yang dimulai dari Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, adalah bagian adorasi. Saudara-saudara, adorasi atau pengagungan kepada Tuhan biarlah menjadi sesuatu yang kita utarakan di dalam doa kita, khususnya di bagian awal pembukaan. Kenapa saudara-saudara? Karena doa-doa yang didasarkan pada hubungan yang indah dengan adorasi kepada Tuhan sebagai Bapa, itu adalah sesuatu yang Allah harapkan. Sekali lagi, saat kita berdoa, biarlah doa itu mula-mula didasarkan pada hubungan yang indah dengan Tuhan sebagai Bapa kita semua orang percaya. Ini adalah sesuatu yang Allah harapkan. Bayangkan ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa, yang pertama dia ajarkan untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Sangat menarik, dalam bahasa Ibrani Bapa itu adalah Abe atau Aba. Dan banyak orang tidak tahu bahwa Aba atau Abe bukanlah suatu sebutan formalitas. Contohnya kayak di Indonesia Bapak begitu ya, itu formalitas. Tetapi sesuatu yang formal. Tetapi Aba, Abe dalam bahasa Ibrani itu adalah suatu panggilan kepada ayah yang biasa diutarakan oleh anak kecil kepada ayahnya. Mungkin yang paling tepat atau paling mendekati dari istilah Aba atau Abe ini adalah daddy, dad. Pernah lihat anak kecil gitu kalau lagi panggil papahnya mungkin dengan gemes atau mungkin agak sedikit ngambek dipanggil dad, daddy. Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan bahwa waktu kita memanggil Allah Bapa kita di surga, bukanlah dengan suatu formalitas, tetapi dengan suatu kedekatan seperti seorang anak kecil kepada ayahnya. Kalau kita mau mungkin menerjemahkan kata Bapa kami yang di surga, mungkin yang paling dekat adalah my dad in heaven. Sedalam itu Allah, sedalam itu Tuhan Yesus mau kita memiliki hubungan dengan Dia di surga. Wow, sadarilah ini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita mengadorasi Allah kita sebagai Bapa kita. Kita mengagungkan Dia. Bukan sebagai Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat kepada kita. Allah yang melakukan segala macam upaya untuk dekat dengan kita. Ada kasih yang mengalir dari dalam diri kita dan juga tentunya daripada Allah. Dan kasih dari antara Allah dengan kita ini, inilah yang menyelubungi doa kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah yang kudus, yang mulia itu ternyata ingin dikenal sebagai Bapa kita karena Dia begitu mengasihi kita, maka tidak ada juga jalan lain bagi kita untuk kita juga makin kagum dan makin mengasihi Dia. Kedekatan kita sebagai anak kepada Bapa menjadi dasar dari doa-doa kita yang kita naikkan kepada Dia. Yang kedua, saudara, bahwa saat kita berdoa, biarlah doa kita itu didasarkan pada pengakuan bahwa Dia kudus dan mulia, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Dia. Dia Bapa, kita anak. Dia Allah, kita umatnya. Allah yang demikian besar ingin menjadi Bapa kita. Allah yang demikian kudus dan mulia ingin ada di antara kita dan menginginkan kita kelak ada juga di dalam Dia, di dalam kemuliaannya. Saudara, biarlah waktu kita menaikkan doa kita, apapun mungkin sedang ada pergumulan dan yang lain-lain, kita tidak melupakan hal ini. Dia Bapa, Dia kudus, Dia mulia, tetapi Dia ingin dekat sama kita. Ayo kita responi juga dengan kita ini dekat dengan Dia.
Dan yang ketiga, dari bagian adorasi ini dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, hendaknya itu didasarkan pada penyerahan diri kepada kehendaknya yang sempurna. Saudara, sebelum kita mengajukan permohonan, mengajukan permintaan, waktu kita mau berbicara kepada Tuhan, karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, biarlah mentalitas kita pertama kali itu adalah bahwa bukan kehendakku ya Bapak, tapi kehendakmu. Kita boleh saja menyampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Kita boleh menaikkan apa saja di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Dia Allah, kita bukan. Dia Bapa, kita anaknya. Kita tidak sempurna, namun Dia sempurna. Pernyataan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan. Sebagaimana di surga demikian juga di bumi, demikian juga kepada diri kita. Ada sesuatu yang indah ketika kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, sebagai murid-muridnya, melakukan penyerahan diri total kepada Allah yang pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, bagian kedua dari sebuah doa, sebagaimana ditunjukkan dalam doa Bapa kami, barulah petisi. Jadi yang pertama itu adorasi, bagian yang kedua adalah petisi. Jangan disamakan dengan petisi seperti kayak politik ya Bapak Ibu Saudara. Tapi petisi artinya ini adalah bagian di mana kita mengajukan permohonan, di mana kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Kita membawa apa yang menjadi pergumulan, menjadi permasalahan, dan berharap kepada Tuhan untuk Dia menunjukkan solusi, jawaban, maupun jalan keluar dari persoalan tersebut. Pada bagian petisi inilah kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah sebelumnya kita adorasi, sekarang petisi. Nah, saudara-saudara, di doa Bapa kami ini kita melihat ada sebuah petisi yang diajukan kepada Allah Bapa, tetapi poin-poinnya ternyata Yesus juga ajarkan dengan baik. Ada keindahan dari petisi itu sendiri ternyata. Ya, menarik ya saudara, kita mengajukan sesuatu tapi ternyata di dalam pengajuan itu nanti kita akan lihat ada sesuatu yang indah di dalamnya yang ternyata menguatkan iman kita juga. Mari kita lihat ya, dikatakan gini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara, dari petisi, dari permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan, waktu kita mengajukannya, saudara-saudara, ternyata Yesus mengajarkan setidaknya dua hal ini. Yang pertama, waktu kita mengajukan doa permohonan kita, maka ajukanlah itu dengan kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa saya tidak akan mampu melewati hari ini kalau bukan Tuhan yang menyediakan dan memberikan perlindungan. Ajukanlah permohonan dengan kerendahan hati, yaitu dengan kesadaran bahwa saya tidak akan mampu lewati hari ini tanpa providensia atau penyediaan dan perlindungan atau proteksi dari Tuhan. Saudara, ini adalah doa yang luar biasa menurut saya. Yesus sudah mengajarkan jangan kita menjadi sombong sekali. Kita lakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, waktu mentok baru minta sama Tuhan. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa yuk lakukan semua yang terbaik, kalau mentok baru minta Tuhan. Enggak. Seolah-olah Tuhan itu hanyalah pembantu, Tuhan itu hanyalah sekedar kelengkapan. Tidak saudara. Saya tidak peduli Bapak Ibu Saudara, gelar apa yang kau miliki, title apa yang sudah engkau dapatkan, berapa lama pengalaman hidupmu baik di dalam dunia kerja ataupun pelayanan ataupun studi dan yang lain-lain. Kita setiap kali datang kepada Tuhan, kita harus dengan rendah hati mengakui kalau bukan Tuhan yang membimbing saya, yang menolong saya pada hari ini, maka saya tidak akan ada sebagaimana saya pada hari ini. Saya tidak akan eksis besok. Ini yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengajukan permohonan kita, bukan supaya Allah sepakat dengan kita, tetapi kita justru sedang sepakat dengan Allah yang adalah penyedia apa yang kita butuhkan, yang adalah pelindung di dalam perjalanan kita. Waktu kita mengajukan permohonan adalah suatu tanda kerendahan hati bahwa kita tidak sanggup,
tapi Dia sanggup dan Dia lebih daripada sanggup. Katakan amin. Oh, dimanapun saudara berada, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah waktu kita menaikkan petisi, kita menaikkan doa permohonan kita, maka haruslah kita menaikkan sesuatu, mengajukan yang merupakan kebutuhan kita dan bukan keinginan kita. Doa permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan bukanlah untuk menjawab keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Nah, di sini saudara, kadang-kadang mungkin kita bingung mana yang menjadi keinginan dan menjadi kebutuhan. Saudara, kebutuhan adalah sesuatu yang memang kita perlukan untuk kita bertahan hidup atau melanjutkan kehidupan. Keinginan adalah sesuatu yang kita mau dapatkan untuk membuat hidup ini menjadi lebih menyenangkan, begitu ya saudara. Contoh saja, kalau untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk melangsungkan kehidupan, tentu kita memerlukan makanan, sembako, 9 bahan pokok. Tetapi kalau seandainya tiba-tiba Anda bilang, wah saya tidak bisa hidup tanpa cake gitu ya, tanpa es krim. Nah, itu kan bukan kebutuhan pokok saudara. Tapi apakah salah untuk meminta es krim contohnya atau makan cake? Ya tidak salah juga, tetapi bukanlah kebutuhan utama, tetapi sesuatu yang bisa untuk menyenangkan. Jadi it's okay untuk meminta sesuatu yang menyenangkan kita, tetapi Allah minta kalau kita sadar diri, kita sadar dan kita rendah hati, maka kita mengajukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan seandainya kita minta sama Tuhan pun, saya percaya sesuatu yang menyenangkan, maka harus ada sesuatu di sana juga yang berefek kita dapat membawa hal itu, kita mendapatkan hal itu untuk kita share, kita punya joyness, kita bisa juga share, kita punya happiness. Tuhan berkati aku contohnya dengan makanan yang enak supaya aku bisa berbagi kepada saudaraku. Saya percaya doa-doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati, doa-doa yang didasarkan kepada kasih, Allah pasti akan menjawab doa kita. Katakan amin. Tetapi apabila doa permohonan itu semata-mata untuk membuat kita bisa nyombong, oh Tuhan, sekolahkan aku tinggi-tinggi supaya gelarku banyak, supaya titleku banyak, nggak bakalan Tuhan akan jawab. Tetapi seandainya kau berkata, Tuhan aku pengen kuliah lagi, aku ingin belajar lagi, aku ingin mendapatkan gelar yang baru, bukan supaya aku menjadi gagah-gagahan dengan namaku, tetapi supaya aku bisa lebih baik dalam sharing, lebih dalam mengenal firman-Mu. Saya percaya kalau itu yang kau lakukan, Allah akan melapangkan jalanmu supaya apa yang engkau doakan menjadi kenyataan. Katakan amin. Yang ketiga adalah dari petisi bahwa Tuhan Yesus mengajarkan waktu kita mengajukan doa permohonan, biarlah itu dengan kesadaran bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus sejalan dengan hubungan kita kepada sesama. Saudara, permohonan yang paling tinggi yang diajukan manusia kepada Tuhan adalah permohonan untuk diampuni dari dosa dan kesalahan. Kalau kita berdoa sama Tuhan dengan air mata bercucuran, salah satunya adalah kita sadar kita telah melakukan pelanggaran, kita telah melakukan kesalahan kepada Allah, dan kita berharap bahwa Allah di atas tahta kasih karunia-Nya memberikan pengampunan dan memberi kita kesempatan yang baru untuk kita melangkah lagi dengan tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu adalah sebuah doa permohonan yang paling tinggi menurut saya, kebutuhan kita yang paling dalam. Dan Allah dikatakan setia dan adil, Dia mengampuni kita saat kita minta ampun sama Dia. Pertanyaannya, apakah kemudian hal itu juga kita teruskan kepada orang-orang sesama kita? Apakah kita juga mengampuni orang-orang yang telah berbuat kesalahan dan pelanggaran kepada kita? Saudara-saudara, coba camkan ini baik-baik. Apabila doa permohonan kita yang paling tinggi ini saja, maka Allah juga meminta supaya kita melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana dengan doa-doa lain yang kutip tanda kutip tidak lebih tinggi daripada hal itu? Seandainya kita minta kepada Allah untuk kita diberkati, untuk kita dilapangkan, atau apapun juga, maka saya percaya kalau yang paling tinggi saja, Allah bilang itu juga harus diteruskan kepada orang-orang yang di bawah kita, maka yang lebih rendah pun berkat dan yang lain-lain itu juga harus kita realisasikan, kita teruskan kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Ketika mengerjakan doa, petisi, dan permohonan kita kepada Tuhan, biarlah kita sadar bahwa yang kita minta sama Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga supaya menjadi berkat kepada banyak orang.
apapun yang engkau minta, mari saudara, lakukan evaluasi, lakukan otokritik. Apakah ini untuk saya doang? Apakah ini untuk saya saja? Atau saya juga ketika dapatkan ini dari Tuhan, saya akan membagikannya kepada orang lain. Doa-doa yang egois, doa-doa yang hanya bersandar kepada diri sendiri, itu akan menjadi sangat-sangat lama dan mungkin sangat susah atau mungkin sama sekali tidak Allah kabulkan. Tapi saya sangat percaya ketika doa-doa yang kita naikkan, petisi-petisi yang kita doakan ini juga dilandasi dasar apa yang akan saya terima dari Tuhan akan saya teruskan kepada orang yang lain, maka Allah akan turun tangan dan memastikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, kita dapatkan. Yang mengerti katakan amin. Dimanapun kau berada, ayo beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bagian yang ketiga dan yang terakhir dari doa Bapa kami, itu yang saya sebut sebagai doksologi atau pemujaan dan penyerahan diri total. Mari kita perhatikan yang namanya doksologi ini. Dikatakan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, tadi kita lihat bahwa doa dimulai dengan adorasi, yaitu pengagungan kepada Tuhan. Barulah kemudian petisi. Petisi pun juga harus diperhatikan doanya seperti apa. Lalu kita harus tutup itu dengan doksologi atau pemujaan, pengakuan, deklarasi, penyerahan total kepada Allah yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pola yang Tuhan ajarkan inilah yang harus kita ikuti atau seyogianya kita ikuti waktu kita berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu adalah kepada Tuhan, lalu mengajukan apa yang menjadi isi hati kita, dan doa itu juga ditutup kepada Tuhan. Jadi kita melihat, saudara, kalau kita lakukan hitungan matematika sederhana di sini, sepertiga dari doa kita itu adalah apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi bagian kita untuk kita ajukan kepada Tuhan. Tetapi 2/3 dari doa-doa kita adalah justru adalah dari kita kepada Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Seringkali saya temukan justru terbalik ya. 2/3-nya itu adalah petisi, 1/3-nya adalah pengagungan, adorasi, dan doksologi kepada Tuhan. No. Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana Yesus mengajarkan. Dikatakan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita boleh mengajukan apa saja kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhanlah Sang Raja. Tuhanlah yang punya kuasa dan Tuhanlah yang punya kemuliaan. Ini bukan hanya sekedar pemujaan dan deklarasi, tetapi merupakan pengakuan iman kepadanya bahwa Dia Allah sebagai Raja. Keputusannya adalah yang terbaik. Dia Allah yang memiliki kuasa untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih dalam. Dialah Allah yang memiliki kuasa untuk menyingkirkan segala pergumulan dan persoalan kita dan menggantikannya dengan sesuatu yang membuat kita lebih bertumbuh dan lebih baik. Dan oleh karena itu Dia yang layak untuk menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau hari ini kita mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, mendapatkan banyak jawaban doa, dan berbagai mujizat di dalam hidup kita, dengarkan baik-baik. Itu semua hanyalah sedikit pencicipan daripada apa yang akan kita terima kelak sempurna bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara, kita belum di surga. Di surga nanti kita akan menerima segala sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Berkat, kelimpahan, sukacita, mujizat yang luar biasa. Hari ini kita belum di surga, tetapi Allah oleh karena kasih, kemuliaan, dan kedaulatannya mengizinkan sedikit dari ambience, suasana surga, pencicipan surga itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda berkata, kenapa nggak Tuhan langsung kasih aja semuanya? Tidak di sini, saudara. Karena kekekalan kemuliaan bukan di sini, nanti bersama dengan Dia. Tetapi hari ini Tuhan sudah menunjukkan kalau kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat dan berkuasa, dan kita menyerahkan diri total kepada Tuhan, maka kita bisa mulai merasakan ambience, atmosfer, mencicipi sorga itu, sekalipun kita masih ada di atas muka bumi ini. Oh, bagaimana kita tidak memuji dan menyembah Dia? Gimana kita tidak ingin rasanya memeluk Dia sebagai Bapa? Gimana rasanya kita tidak ingin memuji dan menyembah Tuhan? Kalau hari ini saja Allah yang mulia itu sudah mengizinkan kepada kita betapa indahnya kelak kehidupan yang akan kita jalani bersama dengan Dia selama kita tetap mengasihi Dia dan kita tetap setia sama Dia. Wow, saudara, wow, saudara.
mata kita hendaklah memandang kepada kemuliaan yang sempurna, kerajaan yang sempurna itu yang kelak akan dinyatakan kepada kita pada waktunya Allah. Sekalipun hari ini kita memiliki banyak pergumulan dan persoalan apapun, saudara-saudara, itu semua tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak akan Allah nyatakan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Dia akan datang kembali, Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya, kita bahkan akan memerintah bersama dengan Dia, dan kesempurnaan, kebahagiaan yang tidak terbayangkan yang akan Allah berikan kepada kita yang setia kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, apapun yang engkau alami dalam hidupmu, tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap miliki kedalaman di dalam doa sehingga engkau tetap kuat. Panggil Dia Bapa kami yang di surga. Dialah yang kudus dan yang mulia. Dialah yang menjaga kita. Dia yang mengampuni kita. Bagi Dialah segala hormat, kekuasaan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu pada hari ini. Kami rindu untuk membangun hubungan yang baik dengan Engkau ya Bapa, intim sebagai anak kepada Bapaknya. Kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan segala keputusan-Mu Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur kami kepadamu Bapa yang mulia, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.